Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmawati, NPM 1962106009. Saya dari kelas 2B, kelompok 5, mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Ermawati S, SPD, MA. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya pemateri ketiga akan menjelaskan tentang modifikasi vokal. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi, tetapi karena kasus ini tergolong khas, maka perlu disendirikan. Berikut contoh. Contoh pertama, kata balik diucapkan bali. Vokal i diucapkan i rendah, tetapi ketika mendapatkan sufiksan sehingga menjadi baikan. Bunyi i berubah menjadi i tinggi, balikan. Perubahan ini akibat bunyi yang mengikutinya. Pada kata balik, bunyi yang mengikutinya adalah glota stop atau hamzah. Sedangkan pada kata balikan, bunyi yang mengikutinya adalah dorso-velar k. Karena perubahan dari i ke i masih dalam lingkup alofon dari satu fonem, maka perubahan itu disebut modifikasi vokal fonetis. Sebagai catatan, perubahan itu bisa juga karena perbedaan struktur silaba. Pada bunyi i, ia sebagai nuklus silaba yang diikuti koda lik pada balik. Sedangkan pada bunyi i, ia sebagai nuklus silaba yang tidak diikuti koda li pada balikan. Contoh kedua, kata toko, koko, oto, masing-masing diucapkan toko, koko, oto. Sementara itu, kata tokoh, kokoh, otot diucapkan tokoh, kokoh, otot. Bunyi vokal o pada silaba pertama pada kata kelompok 2 dipengaruhi oleh bunyi vokal pada silaba yang mengikutinya. Karena vokal pada silaba kedua adalah o, maka pada silaba pertama disesuaikan menjadi o juga. Karena perubahan ini masih dalam lingkup alofon dari satu fonem, yaitu fonem o, maka perubahan itu disebut modifikasi vokal fonis. Vokal fonetis. Pola pikir ini juga bisa diterapkan ada bunyi o pada kata-kata kelompok 1. Diamati, perubahan vokal pada contoh 1 terjadi dari vokal rendah ke vokal yang lebih tinggi. Modifikasi atau perubahan vokal dari rendah ke tinggi oleh para linguis disebut umlaut. Ada juga yang menyebut metafoni. Sementara itu, perubahan vokal pada contoh 2 terjadi karena perubahan dari vokal yang lain pada silaba yang mengikutinya. Perubahan vokal jenis ini biasa disebut harmoni vokal atau keselarasan vokal. Selain kedua jenis perubahan vokal tersebut, ada juga perubahan vokal yang disebut ablaut, atau ada juga yang menyebut apofoni atau gradasi vokal. Perubahan vokal jenis ini bukan karena pengaruh struktur silaba atau bunyi vokal yang lain pada silaba yang mengikutinya, tetapi lebih terkait dengan unsur morfologis, misalnya perubahan vokal kata bahasa Inggris dari sing, menyanyi, menjadi sang, song,
Perubahan vokal jenis ini juga bisa disebut modifikasi internal. Baik, hanya itu yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.